Di tengah hebohnya invasi Rusia ke Ukraina, pada cuplikan video kali ini, Mimin tertarik untuk mengupas sejarah dan fakta Islam di Ukraina. Orang Islam di Ukraina berjumlah sekitar 4% dari keseluruhan jumlah penduduknya. Kebanyakan mereka adalah daripada kaum Tatar Crimea yang tinggal di semenanjung Crimea. Di kota Kiev sendiri ada sekitar 50.000 warga kaum muslim, termasuk dari mereka merupakan warga yang berasal dari luar negara. Sejarah Islam di Ukraina memiliki akar teramat dalam. Masyarakat setempat pertama kali mendengar tentang Islam melalui kunjungan bisnis para saudagar dari tanah Arab dan negara-negara timur dan selatan wilayah Ukraina. Seiring berjalannya waktu, antara dua negara mulai menjalin hubungan dagang yang erat serta ikatan diplomatik. Menurut sejarah resmi, pemukiman muslim pertama di kota Kiev sudah eksis sejak abad ke-18. Di 2 abad terakhir, komunitas muslim di tanah Ukraina terus membengkak, dan menurut sumber Wikipedia diperkirakan saat ini ada sekitar 2 juta muslim di Ukraina. Lantas bagaimana pula sejarah dan perkembangan Islam di Ukraina? Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Populasi muslim di Ukraina berasal dari penduduk asli Ukraina setempat, khususnya didominasi oleh etnis minoritas Tatar Crimea. Islam di wilayah ini memiliki sejarah panjang yang berusia ribuan tahun lamanya. Menurut catatan dari Religious Information Service of Ukraine yang disingkat dengan RISU, kelompok muslim pertama yang mendiami Ukraina modern adalah orang-orang Stepa. Dibuktikan dari praktik pemakaman muslim di Ossetia Arlen pada abad ke-7 hingga ke-8 menurut para arkeolog setempat. Meski demikian, para ahli masih kesulitan untuk menentukan tanggal pasti dimulainya penyebaran Islam di Ukraina. Namun yang sudah dipastikan menurut catatan sejarah adalah sumber pengaruh utama Islam di Ukraina yang dibawa oleh 2 pengaruh. Pengaruh pertama berasal dari timur, tepatnya di wilayah Bulgaristan, Kaukasus Utara. Kemudian pengaruh selatan yang menyebarkan Islam di Ukraina, tepatnya berasal dari Crimea dan Turki. Berdasarkan aspek historis, Crimea disebut sebagai pusat penyebaran agama Islam di Ukraina. Etnis minoritas muslim di kakanan Tatar Crimea mulai terbentuk di sana pada pertengahan abad ke-15. Selang beberapa lama, yakni pada tahun 1917, kelompok muslim kemudian mencakup sepertiga dari populasi Crimea dengan 11% merupakan penduduk kota. Di tengah kota Crimea, Bakirserai, sudah ada 18 masjid dan lembaga pendidikan yang terdiri dari sejak abad ke-18. Meski pada abad ke-19, lebih dari 161.000 penduduk muslim sempat meninggalkan semenanjung tersebut imbas dari konflik. Disebutkan pula hingga tahun 1917, perkembangan Islam di Ukraina cukup stabil, namun seiring dengan berkuasanya rezim Uni Soviet yang berkuasa pada tahun 1922 hingga 1991 di Ukraina, terjadi kesulitan yang luar biasa bagi penyelenggaraan peradaban publik. Meskipun begitu, Muslim Ukraina tetap menjalankan ibadah dan mempertahankan agama yang diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka, serta menjaga segala warisan keislamannya. Perubahan dramatis terjadi di awal tahun 1990-an dalam komunitas muslim Ukraina. Terkait dengan permulaan transformasi demokrasi di Uni Soviet, diikuti dengan perubahan fundamental dalam hal kaitannya dengan pengakuan negara terhadap hak-hak publik. Umat Islam dapat dengan terbuka membicarakan dan menjalankan ajaran Islam dengan bebas. Ketika Ukraina memperoleh kemerdekaannya, kesempatan untuk membentuk lembaga komunitas pusat muslim pun terbuka lebar untuk dapat merancang sebuah koordinasi proses-proses kebangkitan kembali kehidupan beragama Islam di negeri itu.
Tanggal 9 September tahun 1992, Dewan Urusan Agama di bawah Kabinet Kementerian Kabinet Ukraina telah menerima pendaftaran Badan Urusan Agama Islam Ukraina yang disingkat dengan Duma, yang menyatukan seluruh komunitas Muslim di Ukraina. Pemimpin Duma yang berorganisir di antara komunitas Muslim di Ukraina dan luar negeri di bawah pimpinan Tamin Ahmed Muhammad Muttaq. Tujuan utama Duma adalah memberikan dukungan dan tuntutan bagi kondisi yang memungkinkan umat menjalankan syariat sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Salah satu penekanan upaya Duma adalah mempererat tali silaturahmi di antara masyarakat Muslim Ukraina yang berasal dari beragam bangsa berdasarkan pemahaman agama yang bersih dari pemahaman yang salah, termasuk tindakan ekstremis dan tindakan negatif lainnya. Duma berupaya menyebarkan ajaran Islam yang benar guna melawan ideologi ekstremis yang saat ini oleh sebagian orang disematkan kepada Islam. Duma merupakan anggota tetap dari Dewan Keagamaan dan tempat ibadah seluruh Ukraina. Duma melibatkan diri dalam berbagai konferensi, simposium termasuk partisipasi dalam pembentukan dialog lintas agama. Dilansir dari detik.com, pihak administrasi keagamaan Muslim Ukraina Kamila Yashenko mengatakan melalui Al Jazeera, setidaknya ada sekitar 4.000 Muslim yang mendiami Ukraina. Mayoritas dari jumlah tersebut disebutkan dari Karmela, berasal dari Tatar Crimea. Catatan RISU juga menyebutkan, di Ukraina sekarang sudah ada 391 komunitas Muslim, 372 menteri Muslim, 151 masjid berdiri, dan 6 masjid yang sedang dibangun. Selain itu, penyebaran Islam di Ukraina pun tidak terisolasi pada satu titik pemukiman Muslim. Di samping itu, ada 5 pusat komunitas budaya Muslim resmi yang berdiri di Ukraina. Beberapa di antaranya bahkan telah berdiri sejak Ukraina mengakui kedaulatannya pada tahun 1991. Kelima pusat komunitas budaya Muslim resmi di Ukraina tersebut adalah Direktorat Spiritual Muslim Crimea, Direktorat Spiritual Muslim Ukraina, Pusat Spiritual Muslim Ukraina, Direktorat Agama Komunitas Muslim Independen Ukraina, Keismurtian, dan Direktorat Spiritual Muslim Ukraina yang disingkat dengan Ummah atau SDMU Ummah. RISU menyatakan, pendirian pusat-pusat komunitas Muslim di Ukraina semata-mata merupakan cara untuk melembagakan komunitas Muslim di sana. Pendirian komunitas resmi tersebut sambungnya dapat membantu meluasnya penyebaran yayasan amal seperti Yayasan CAR, Al-Busra, dan Live After Coronavirus. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.